Masih. Oh, ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi kalau menurut pandanganku itu ketuhanan yang Maha Esa, atau kalau kita bicara secara luasnya Pancasila itu nggak hanya kita ambil dari kalimat yang ada di Pancasilanya aja ya, ketuhanan yang Maha Esa, tapi banyak makna yang ada di dalamnya. Misalnya makna menghargai ke sesama agama lain gitu ya. Kan maknanya sila pertama kan ketuhanan ya. Jadi nggak hanya di satu kalimat ketuhanan yang Maha Esa, yang mana Tuhannya itu Esa gitu ya, tapi juga menyeluruh ke semua kepercayaan lain gitu. Oh gitu Mas ya. Iya. Terus pesan pada generasi muda itu biar ketuhanan yang Maha Esa itu tercapai gitu Mas, gimana Mas sih? Simple. Yang pertama, cara menghargai kepercayaan orang lain itu nggak usah ngurusin cara beragama atau urusan orang lain terkait dengan urusan keagamaan ya, misalnya kayak gitu aja sih. Oke Mas, terima Ya. kasih atas waktunya Mas ya. Ya. Terima kasih. Sip. Permisi. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Santi. Namanya Bu Santi. Oke. Sehari-hari ini kayaknya tukang ojek ya, ojek online. Nah, ini tuh kan ada isu Pancasila, ada di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menurut Kakak itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu gimana sih? Kalau menurut pandanganku sih, setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sama juga dengan yang satu dengan yang lainnya, kayak gitu sih. Nah, terus kalau kayak gitu untuk generasi muda kiranya biar bisa mengaplikasikan kemanusiaan yang adil dan beradab itu kayak gimana? Contohnya kecil aja gitu. Contoh yang kecil, kalau kewajiban itu kayak saling menghargai dan menghormati satu sama lain, kayak gitu kan. Jadi kita memiliki hak dan kewajibannya sama-sama. Apalagi ya, kayaknya itu sih. Oke, kalau gitu terima kasih ya atas waktu. Perbedaan meskipun itu perbedaan dari suku-suku, perbedaan dari agama, kita harus menghargai satu sama lainnya. Itu nilai-nilai yang harus kita pegang agar kita tetap bersatu. Jadi intinya saling selalu menghargai ya Bu ya. Iya. Oh, sepertinya ada gangguan nih. Jadi itu Bu ya, udah selesai jawabnya? Sudah. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya. Nah, mantap. Pantuannya Mas ya, namanya siapa Mas? Namanya Alvin, Mas. Alvin. Nah, kan sekarang itu banyak tau Mas isu Pancasila. Ya. Apalagi tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, menurut sampean itu sila keempat itu gimana Mas? Ini dalam apa ini? Aspek apa ini? Aspek pendapatnya Mas wis Oh, tentang pendapat. apapun lah. Ya pokoknya kalau pas
ada musyawarah ya, benar-benar di kompleksnya tuh musyawarah, jangan cuma kayak tetap ngomongnya tuh musyawarah tapi tetap mentingin ego masing-masing, kan sama aja kayak nggak adil. Maksudnya nggak kita punya hak masing-masing itu harus diungkapkan, nggak boleh ditahan, terus nggak boleh dipaksa buat seseorang mengikuti dia gitu. Itu aja sih mas. Gitu mas ya. Ah. Nah, kalau contoh kecil contohnya kita ini mas ya, yang jadi pembuka suatu rapat tuh mas, kalau ada anggota kayak gitu kan otomatis gak mencerminkan Sila keempat. itu yang kayak nyengol ngono loh mas, kayak harus gini itu kayak gimana mas biar dia itu kembali ke jalan yang benar kan? Oh ya, saya langsung diem mas. Diem dalam arti kalau emang mau rapat ya rapat, kalau mau rame ya rame dulu, terserah. Nggak akan saya selesaikan, ya udah diem aja. Jadi kayak terserah kalian mau rame ya rame, kalau mau musyawarah buat mufakat ya ayo gitu, baru ngomong gitu. Gitu mas ya. Oke mas, terima kasih ya mas Siap. mas ya. Oke. Mas Alvin tadi ya, keren mas Alvin keren. Oke, ya mohon mengganggu sebentar mas ya. Namanya siapa mas? Namanya Rizal. Kesibukannya apa mas sekarang mas? Kesibukannya sekarang bekerja mas. Oke. Jadi gini mas, kan sekarang isu Pancasila tuh banyak banget kan ya? Iya mas. Nah, itu tadi kita udah coba tanya-tanya ke yang lain juga. Sekarang yang gilirannya mas itu tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kalau menurut mas itu gimana sih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut saya pribadi sih, dalam sila kelima di Pancasila itu untuk penerapannya di lingkungan masyarakat, untuk keadilan sosial itu masih belum berlaku untuk semua kalangan masyarakat. Sangkaannya aja kabarnya masih belum jelas lah ya, kan itu udah bisa jadi contoh kayak keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu nggak merata, pandang bulu gitu mas. Itu contoh kecil aja mas, biar kita nih ya itu bisa menerapkan sila kelima Pancasila itu, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu. Contoh kecilnya apa? Dimulai dari kita itu kayak gimana? Ya contoh kecil, misal kemarin di daerah saya itu ada pemilihan RT ya mas. Pemilihan RT, jadi kalau pemilihan RT itu namanya keadilan sosial, kita itu nggak boleh pilih-pilih, adil lah, adil dalam memilih suatu, jangan berdasarkan misalnya saya dekat sama ini, dekat ini, nah itu kan nggak adil. Jadi harus sama lah, sama-sama pilih, terjujur gitu. Oke mas, jadi harus adil lah, kita nggak boleh kayak memihak orang, ini dekat sama aku, ini harus adil, harus sama rata, harus sesuai porsi gitu mas. Ya contohnya juga di pekerjaan juga nih mas, pekerjaan itu kan sekarang banyak pekerjaan itu kayak atasan, dan kan sering masukin saudaranya atau adiknya, nah ya itu kayak atasannya itu harus adil lah, nggak boleh pandang. Jadi kalau misalnya ini saudaraku, aku boleh nggak boleh, harus sama rata, sama job desk-nya juga sama-sama, bekerja juga dari nafkah itu ya mas. Oke, jadi gitu mas ya. Ya mas. Menurut pandangannya mas gitu ya. Oke, terima kasih mas ya. Mas. Nah itu tadi beberapa tanggapan dari masyarakat umum soal apa sih Pancasila itu. Buat yang menarik tadi kan ada audiens yang kita narasumber yang kita wawancarkan, ada guru, ada pengajar, ada ojek online, ada teman-teman juga gitu, pekerja. Nah dari beberapa pendapat tuh gimana sih tanggapan kita dari
bangsa, bahasa, agama, dan ras. Tentunya kita harus saling menghargai perbedaan dan menghargai antara sesamanya. Kemudian untuk sila yang keempat, itu tanggapan saya dari Mas Alvin. Pokoknya ketika ada musyawarah yang dilakukan, itu harus benar-benar kompleks di musyawarahnya. Jangan hanya mementingkan egonya masing-masing. Sekian. Nah, untuk yang terakhir adalah sila kelima, Persatuan Indonesia dari Saudara Rizal ya, Mas Rizal. Tadi itu seru banget tuh pembahasannya. Beliau dia sampai membahas tentang keadilan untuk rakyat kecil antara golongan menengah ke atas dan menengah ke bawah gitu. Apalagi mengambil contoh tentang kemarin kejadian di Stadion Kanjuruhan. Ya, emang sih persatuan di Indonesia itu masih kurang, sangat-sangat kurang diterapkan di Indonesia sendiri karena banyak dari para oknum itu memilih kayak aku harus gini, mereka nggak perlu, mereka nggak apa-apa, yang penting aku dapat. Jadi ego untuk pribadinya sendiri itu lebih tinggi daripada kepentingan untuk kelompok. Nah, terus lagi itu persatuan masih banyak juga di media-media online itu mengutarakan ujaran kebencian untuk sara ya memecah belah lah intinya. Kayak ketika ada isu agama, isu sosial dan lainnya itu kayak selalu menjurus kepada satu pihak aja gitu. Itu tadi persatuan Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya dari masing-masing sila ke-1 sampai ke-5 tadi itu udah lumayan lah ya, dari kita, dari narasumber itu udah lumayan banyak juga. Jadi intinya kalau kita ingin selalu menjadi warga negara Indonesia yang baik itu sangat wajib menjalani itu sila-sila yang ada di Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, untuk itu di sini kami sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See ya. Coba barangan. Nice. Kameramen.